Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Monika. Selamat siang, teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi sikap kemandirian dan potensi diri peserta didik. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, digeser Mbak Hersa. Nah, yang pertama ada Alvina, Ardwinda Salma, Faradila Anissa, saya sendiri, Rahmah Mutmainah, Redpia Gisa, Vira Dena, Jihan Akila, Nurati, Salsabila Zahra, dan Hersa Melinda. Untuk yang selanjutnya akan langsung diambil alih oleh pemateri. Silakan. Baik, yang pertama ada hakikat pembelajaran sikap. Pembelajaran sikap atau akhlak memang berbeda dengan pembelajaran kognitif dan keterampilan. Sikap berhubungan dengan nilai yang sulit diukur. Oleh karena itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Nah, dalam batasan tertentu itu memang sikap seseorang dapat muncul dalam kejadian behavioral, akan tapi penilaiannya itu untuk sampai pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus-menerus. Dan hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, apalagi menilai perubahan sikap sebagai akibat dari proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah. Yang selanjutnya ada pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya itu tersembunyi, tidak berada di dalam dunia yang empirik. Nilai berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik dan buruk, indah dan tidak indah, layak dan tidak layak, adil dan tidak adil, adil dan tidak adil, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada 4 faktor dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu menurut Douglas Graham Gullo 2002. Yang pertama ada normativis. Normativis itu biasanya kepatuhan pada norma-norma hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa kepatuhan ini terdapat dalam 3 bentuk. Yang pertama itu ada kepatuhan. Kepatuhan ada nilai atau norma itu sendiri. Yang kedua, kepatuhan pada proses tanpa memedulikan norma sendiri. Yang terakhir, ada kepatuhan pada hasilnya atau tujuan yang diharapkan dari peraturan itu. Yang kedua ada integralis, yaitu kepatuhan yang didasari pada kesadaran dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Yang ketiga ada fenomenalis. Fenomenalis itu kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekedar basa-basi. Yang terakhir ada hedonis. Hedonis itu kepatuhan berdasarkan kepentingan diri sendiri. Next. Yang selanjutnya ada dalam sumber yang sama dijelaskan dari 4 faktor di atas itu tadi terdapat 5 tipe kepatuhan. Yang pertama itu ada otoritarian. Otoritarian itu suatu kepatuhan tanpa reserve atau kepatuhan yang ikut-ikutan. Yang kedua ada konformis. Konformis itu kepatuhan tipe ini mempunyai 3 bentuk, yaitu yang pertama konformis direct, yaitu penyesuaian diri terhadap masyarakat atau orang lain. Yang kedua ada konformis hedonis, yaitu kepatuhan yang berotoritas pada untung atau rugi. Yang ketiga ada konformis integral. Yang ini itu kepatuhan yang menyesuaikan kepentingan diri sendiri dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada kompulsif
compulsive deviant. Ini itu kepatuhan yang tidak konsisten atau tidak, contohnya itu tidak memakai masker dan jaga jarak. Yang selanjutnya ada hedonic psikopatik, yaitu kepatuhan pada kekayaan tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain. Ya, yang terakhir ada supramoralis, kepatuhan karena keyakinan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral. Yang selanjutnya ada kesimpulan nilai menurut Bulo 2005. Yang pertama itu ada nilai tidak bisa diajarkan tetapi diketahui dari penampilannya. Yang kedua ada pengembangan domain afektif pada nilai tidak bisa dipisahkan dari aspek kognitif dan psikomotorik. Yang ketiga ada masalah nilai adalah masalah emosional dan karena itu dapat berubah, berkembang sehingga bisa dibina. Yang selanjutnya ada perkembangan nilai atau moral tidak terjadi sekaligus, tetapi melalui terhadap tertentu. Next. Lalu selanjutnya cek. Lalu selanjutnya ada pengertian sikap. Seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Di sini saya mengutip 4 pengertian sikap menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Saifuddin Azwar pada tahun 2010, sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Lalu yang kedua yaitu Gerungan pada tahun 2004 halaman 160. Ia mengatakan bahwa sikap atau attitude sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu. Next. Lalu Eko pada tahun 2009 halaman 151, sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek. Objek yang disikapi individu dapat berupa benda, manusia, atau informasi. Proses penilaian seseorang terhadap suatu objek dapat berupa penilaian positif atau negatif. Dan yang terakhir menurut Slameto pada tahun 1995 halaman 191 mengatakan bahwa sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari oleh individu. Dari keempat pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seorang individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat diartikan sebagai sesuatu perwujudan antara kesadaran terhadap lingkungannya. Proses yang mengawalinya itu terbentuk sikap adalah adanya objek di sekitar individu, yang mana objek tersebut memberikan stimulus yang kemudian mengenai alat vital individu. Informasi yang ditangkap mengenai objek kemudian diproses di dalam otak dan memunculkan suatu reaksi. Penilaian yang muncul, positif atau negatif, itu dipengaruhi oleh informasi sebelumnya atau pengalaman pribadi individu. Next. Selanjutnya adalah proses pembentukan sikap. Jadi sesuai yang dinyatakan oleh Syarif dan Syarif 1956 bahwa sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan. Sebagai hasil dari belajar, sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya.
karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dan interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu. Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam, yaitu yang pertama adopsi. Adopsi adalah sebuah stimulus dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu, sehingga dapat mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Nah, yang kedua ada diferensiasi. Dengan berkembangnya intelijensi, bertambahnya pengalaman sejalan dengan bertambahnya usia. Maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Pandangan terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Contohnya, sejak SD, siswa B selalu menyontek ketika ujian maupun mengerjakan tugas. Namun, ketika sudah menjadi mahasiswa, ia sadar bahwa menyontek itu tidak baik dan dapat merugikan dirinya sendiri di masa depan, sehingga ia sudah tidak lagi menyontek masa kini. Nah, selanjutnya adalah integrasi. Integrasi adalah pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap. Dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu, sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Dan yang terakhir adalah trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis juga dapat menyebabkan terbentuknya sikap. Nah, selanjutnya, pembentukan dan perubahan sikap juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, pada faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Contohnya yang pertama yaitu faktor genetik dan fisiologis. Yang kedua adalah pengalaman pribadi. Pada pengalaman pribadi ini, pengalaman personal yang langsung dialami memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada pengalaman yang tidak langsung. Sikap mudah terbentuk jika melibatkan faktor emosional yang ada di dalam diri individu itu sendiri. Yang kedua ada kebudayaan. Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut dibesarkan. Contohnya, sikap orang kota dan orang desa terhadap kebebasan dalam pergaulan. Dan yang terakhir adalah faktor emosional, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego dan dapat bersifat sementara ataupun menetap. Contohnya adalah prasangka atau sikap tidak toleran dan tidak fair. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dari luar pribadi manusia. Keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Yang pertama ada pengaruh orang tua. Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anaknya. Sikap orang tua akan dijadikan role model bagi anak-anaknya. Dan yang kedua adalah kelompok sebaya atau kelompok masyarakat. Jadi ada kecenderungan bahwa seseorang, individu, berusaha untuk sama dengan teman sekelompoknya atau bisa disebut dengan normative belief. Misalnya adalah seorang anak nakal yang bersekolah dan berteman dengan anak-anak santri, kemungkinan berubah menjadi tidak nakal lagi. Dan selanjutnya adalah media massa. Jadi dalam penyampaian pesan, media massa membawa pesan-pesan sugestif yang dapat mempengaruhi opini kita. Jika pesan sugestif yang disampaikan cukup kuat, maka akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal hingga membentuk sikap tertentu. Dan yang terakhir adalah institusi atau lembaga pendidikan, yaitu sekolah dan agama. Jadi institusi ini berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman baik dan buruk atau salah atau benar yang menentukan sistem kepercayaan seseorang hingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang. Next. Selanjutnya adalah model pembelajaran sikap.
Setiap strategi pembelajaran sikap pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Melalui situasi ini, diharapkan siswa dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Nah, di sini terdapat 3 model pembelajaran sikap. Yang pertama ada model konsiderasi. Pada model konsiderasi ini dikembangkan oleh Paul, yaitu seorang humanis, tokoh humanis. Nah, di sini Paul menganggap bahwa pembentukan moral tidak sama dengan pengembangan kognitif yang rasional. Oleh sebab itu, model ini menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Tujuannya agar siswa menjadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dengan demikian, sikap tersebut dapat membantu individu agar dapat mengembangkan kemampuan untuk dapat hidup bersama secara harmonis, peduli, dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Di sini terdapat 7 tahapan yang dapat dilaksanakan oleh guru dari model konsiderasi ini. Yang pertama ialah menghadapkan siswa pada suatu masalah yang mengandung konflik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini guru menciptakan situasi yang seandainya siswa ada dalam masalah tersebut. Yang kedua ada menyuruh siswa untuk menganalisis situasi masalah dengan melihat bukan hanya yang tampak, akan tetapi yang tersirat dalam permasalahan tersebut. Misalnya, seperti perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Yang ketiga, menyuruh siswa untuk menuliskan tanggapannya terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, yang dimaksud ialah siswa dapat menelaah perasaannya sendiri sebelum ia mendengar respon orang lain untuk dibandingkan dengan pendapatnya sendiri. Yang keempat, ada mengajak siswa untuk menganalisis respon tersebut, serta membuat kategori dari setiap respon yang diberikan oleh siswa. Yang kelima, mendorong siswa untuk merumuskan akibat atau konsekuensi dari setiap tindakan yang diusulkan siswa. Dalam tahapan ini, siswa diajak berpikir tentang segala kemungkinan yang akan timbul sehubungan dengan tindakannya. Nah, di sini peran guru menjaga agar siswa dapat menjelaskan argumennya secara terbuka, serta dapat saling menghargai pendapat dari orang lain. Nah, di sini guru juga harus mengupayakan perbedaan pendapat agar perbedaan pendapat tumbuh dengan baik sesuai dengan titik pandang yang berbeda. Yang keenam, mengajak siswa untuk memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang atau interdisipliner untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai dengan nilai yang dimilikinya. Yang terakhir, mendorong siswa agar merumuskan sendiri tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan pilihannya berdasarkan pertimbangannya sendiri. Di sini, guru juga berperan sebagai tidak memberikan nilai benar atau salah kepada pilihan siswa. Nah, yang diperlukan di sini, guru membimbing siswa agar menentukan pilihan yang matang sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Next. Yang kedua, ada model pengembangan kognitif. Model pengembangan kognitif ini dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Nah, di sini pada model ini juga diilhami oleh pemikiran dari John Piaget dan John Dewey yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses yang restrukturasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Nah, pada model perkembangan kognitif ini terdapat 2 tahap. Yang pertama, tahap konvensional yang artinya pertimbangan moral didasarkan pada pandangan secara individual tanpa menghiraukan rumusan dan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Pada tingkat ini terdapat 2 tahap. Yang pertama, tahap orientasi atau hukuman kepatuhan, dan yang kedua ada orientasi instrumental relatif. Lalu yang kedua ialah tahap konvensional.
pada tahap konvensional ini, anak mendekati masalah didasarkan pada hubungan individu masyarakat. Nah, kesadaran anak sudah mulai tumbuh bahwa perilaku itu harus sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Di tingkat konvensional ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada tahap keselarasan interpersonal, yang kedua ada tahap 4 sistem sosial dan kata hati, dan yang terakhir ada 2 tahap itu. Lalu model yang ketiga ada teknik mengklarifikasi nilai. Nah, teknik mengklarifikasi nilai itu teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu soalan melalui analisis nilai yang telah tertanam pada siswa. Nah, pada teknik mengklarifikasi nilai ini biasanya itu disebut dengan VCT atau Value Clarification Technique. Nah, pada VCT itu memiliki karakteristik dalam pembelajaran model sikap itu penanaman nilai yang dilakukan melalui proses analisis yang sudah ada sebelumnya ke dalam diri siswa, lalu menyelaraskannya dengan nilai baru yang ditanamkan. Teknik ini dilakukan melalui proses dialog antara siswa dan guru sesuai dengan suasana yang santai dan juga terbuka. Di sini terdapat beberapa tujuan dari VCT sebagai model dalam strategi pembelajaran siswa. Yang pertama, untuk mengukur dan mengetahui tingkat kesadaran siswa. Yang kedua, membimbing kesadaran siswa mengenali nilai yang dimilikinya, baik yang positif dan negatif untuk diarahkan ke peningkatan dan pembentulan siswa. Yang ketiga, untuk menanamkan nilai-nilai tertentu pada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa. Dan yang terakhir, melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap persoalan dalam hubungan sehari-hari. Nah, pada teknik ini terdapat langkah pembelajaran pada tahap VCT menurut John Jerolomic 1974. Yang pertama adalah kebebasan memilih. Pada kebebasan memilih terdapat 3 tahap, yaitu memilih secara bebas, yang artinya kesempatan menentukan pilihan yang menurutnya baik dan nilai yang dipasarkan tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Yang kedua, memilih beberapa alternatif untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif. Dan yang terakhir, memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan dari konsekuensi. Yang kedua, menghargai. Di sini menghargai adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang dipilih dan menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian itu ada dalam diri siswa. Dan yang terakhir ada berbuat, yaitu kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan dan mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Next. Baik, kemudian yaitu kesulitan pembelajaran sikap. Di samping aspek pembentukan kemampuan intelektual untuk membentuk kecerdasan dan pembentukan keterampilan untuk mengembangkan kompetensi agar memiliki kemampuan motorik, maka pembentukan sikap peserta didik merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya. Proses pendidikan bukan hanya membentuk kecerdasan atau memberikan keterampilan tertentu saja, akan tetapi juga membentuk dan mengembangkan sikap agar berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun demikian, dalam proses pendidikan di sekolah, proses pembelajaran sikap kadang-kadang terabaikan. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran dan pembentukan sikap memiliki beberapa kesulitan. Di antaranya yang pertama, selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Dengan demikian, keberhasilan proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah ditentukan oleh kriteria kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif. Akibatnya, upaya yang dilakukan setiap guru diarahkan kepada bagaimana agar anak dapat menguasai sejumlah pengetahuan sesuai dengan standar isi kurikulum yang berlaku. Oleh karena kemampuan intelektual identik dengan penguasaan materi pembelajaran.
Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam bentuk evaluasi yang dilakukan, baik evaluasi tingkat sekolah, tingkat wilayah, maupun evaluasi nasional, diarahkan kepada kemampuan anak menguasai materi pembelajaran. Pendidikan agama atau pendidikan kewarganegaraan misalnya, yang semestinya diarahkan untuk pembentukan sikap dan moral. Oleh karena keberhasilannya diukur dari kemampuan intelektual, maka evaluasinya pun lebih banyak mengukur kemampuan penguasaan materi pembelajaran dalam bentuk kognitif. Kemudian yang kedua yaitu sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Pengembangan kemampuan sikap, baik melalui proses pembiasaan maupun modeling, bukan hanya ditentukan oleh faktor guru, akan tetapi juga faktor-faktor lain, terutama faktor lingkungan. Artinya, walaupun di sekolah, guru berusaha memberikan contoh yang baik, akan tetapi apabila tidak didukung oleh lingkungan anak, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, maka pembentukan sikap akan sulit dilaksanakan. Misalnya ketika anak diajarkan tentang keharusan bersikap jujur dan disiplin, maka sikap tersebut akan sulit diinternalisasi apabila di lingkungan sekolah, di lingkungan luar sekolah, anak banyak melihat perilaku-perilaku ketidakjujuran dan ketidakdisiplinan. Walaupun guru di sekolah begitu keras menekankan pentingnya sikap berlalu lintas, maka sikap tersebut akan sulit diadopsi oleh anak apabila ia melihat begitu banyak orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Demikian juga walaupun di sekolah, guru-guru menekankan perlunya bagi anak untuk berkata sopan dan halus, disertai perilaku dari gurunya, akan tetapi sikap itu akan sulit diterima oleh anak apabila di luar sekolah begitu banyak manusia yang berkata kasar dan tidak sopan. Pembentukan sikap memang memerlukan upaya semua pihak, baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Berbeda dengan pembentukan aspek kognitif dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah proses pembelajaran berakhir, maka keberhasilan dari pembentukan sikap baru dapat dilihat pada rentang waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan sikap berhubungan dengan internalisasi nilai yang memerlukan proses yang lama. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa seseorang telah memiliki sikap yang jujur hanya melihat dalam satu kejadian tertentu. Selain sikap jujur, perlu diuraikan pada indikator-indikator yang mungkin sangat banyak. Juga menilai sikap jujur perlu dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan dalam segala tindakan dan perbuatan. Kemudian yang empat atau yang terakhir, pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara berdampak pada pembentukan karakter anak. Tidak bisa kita pungkiri, program-program televisi misalnya yang banyak menayangkan program acara produksi luar yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, kebutuhan pendidikan yang berbeda, dan banyak ditonton oleh anak-anak sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap dan mental anak. Secara perlahan tapi pasti, budaya asing yang belum tentu cocok dengan budaya lokal merembes dalam setiap relung kehidupan. Menggeser nilai-nilai lokal sebagai nilai luhur yang semestinya ditumbuh kembangkan sehingga pada akhirnya membentuk karakter baru yang mungkin tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya secara perlahan tapi pasti telah terjadi perubahan pandangan anak-anak remaja terhadap nilai gotong royong atau misalkan nilai-nilai seks. Seperti itu. Next. Tes. Oke, selanjutnya adalah pengertian mengenai kemandirian peserta didik. Kata kemandirian berasal dari kata mandiri yang memiliki arti berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Menurut Gilmore, pada tahun 1974, kemandirian adalah aspek kepribadian yang harus dicapai dalam diri individu untuk menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan hidup yang ditunjukkan dengan sikap bebas, bertanggung jawab, memiliki pertimbangan, merasa aman dikala berbeda dengan orang lain, dan kreativitasnya. Lalu, penjelasan menurut American Psychological Association atau APA,
Kemandirian adalah bebas dari pengaruh atau kendali individu atau kelompok lain atau sebaiknya pengaruh antara seseorang pada individu lain, peristiwa atau variabel yang sedemikian rupa sehingga tidak ada pengaruhnya oleh individu lain, dan bahwa perubahan dalam satu tidak memiliki implikasi untuk perubahan yang lainnya. Next. Oke, jadi kemandirian pada peserta didik dapat didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik untuk tidak bergantung kepada orang lain dalam pekerjaan sekolah, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, berusaha untuk disiplin terhadap dirinya, dan sebagai tanggung jawab menjadi siswa, dan lain sebagainya. Seperti yang ditekankan oleh dua definisi yang pemateri ambil mengenai definisi mengenai kemandirian, bahwa kemandirian itu berdiri sendiri tanpa bergantung, meminta bantuan tidak apa-apa, tapi tidak bergantung selamanya kepada orang lain, seperti itu. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian perkembangan potensi peserta didik. Yang pertama adalah pengertian tentang perkembangan itu. Yang pertama ada pengertian dari American Psychological Association atau yang biasa disingkat APA. Perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif dalam struktur, fungsi, dan pola perilaku yang terjadi selama rentang hidup manusia atau organisme lain. Selanjutnya menurut Harlock pada tahun 2002, perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekadar penambahan beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang. Merupakan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Jadi dari dua penjelasan ini mengenai perkembangan ditekankan bahwa perkembangan itu adalah perubahan yang progresif gitu, yang tumbuh lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu. Ada suatu hal yang tumbuh. Gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah definisi mengenai potensi. Yang pertama dari apa? Potensi adalah kemampuan mengolah atau mendatangkan sebuah hal menjadi ada. Selanjutnya ada dari KBBI. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatan atau kesanggupan daya. Selanjutnya ada dari Endra Kapihadi. Potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya adalah Sri Hapsari. Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Jadi seperti raw material gitu, kalau di istilahkan tuh kayak berlian yang belum diasah kayak gitu. Jadi belum kelihatan cahayanya. Potensi itu seperti itu. Next. Nah, jadi dari dua definisi itu, definisi mengenai perkembangan dan potensi, jika disimpulkan, perkembangan dan potensi pada siswa gitu ya, khususnya peserta didik, adalah merupakan suatu proses tumbuh yang progresif serta terstruktur terhadap potensi atau kemampuan peserta didik yang belum matang. Seperti itu. Jadi mungkin BK sebagai sarana yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk membantu perkembangan peserta didik yang ada gitu. Jadi tugas-tugas perkembangan atau potensi-potensi yang ada di dalam peserta didik ini bisa bertumbuh dengan baik gitu. Seperti itu. Next. Baik, yang selanjutnya mengenai jenis-jenis potensi peserta didik. Menurut Desmita, potensi peserta didik itu dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologis. Potensi psikologis berkaitan dengan kecerdasan atau intelijensi, bakat atau aptitude, dan kreativitas. Kecerdasan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kecerdasan umum dan kecerdasan majemuk. Bakat juga terbagi menjadi dua,
yaitu bakat sekolah dan bakat dalam pekerjaan. Yang pertama yaitu potensi fisik. Potensi fisik berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh, ketahanan dan kekuatan tubuh, serta kecakapan motorik. Jadi itu ada individu yang memiliki potensi fisik yang luar biasa. Jadi mereka mampu membuat gerakan fisik dan memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Menurut Gardner, individu yang memiliki kecerdasan kinestetis, berbakat dalam bidang fisik, mampu mempelajari olahraga dengan cepat dan selalu menunjukkan permainan yang baik. Kemudian ada individu yang berbakat dalam seni tari. Jadi mereka itu mampu menguasai gerakan-gerakan yang indah dan lentur. Potensi yang kedua yaitu potensi psikologis. A. Kecerdasan umum. Kecerdasan umum atau kemampuan intelektual merupakan kemampuan mental umum yang mendasari kemampuannya untuk kerumitan kognitif. Jadi kemampuan umum ini sering dikaitkan dengan kemampuan untuk pemecahan masalah, berpikir abstrak, keahlian dalam pembelajaran. Menurut Xiaodi tahun 2007, seseorang yang memiliki kecerdasan yang tinggi maka memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengenal, menerima, dan memahami pengetahuan, serta menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Intelijensi atau kemampuan intelektual merupakan potensi bawaan yang dikaitkan dengan keberhasilan peserta didik dalam bidang akademis. Peserta didik yang memiliki intelektual atau IQ yang tinggi biasanya memiliki prestasi belajar yang tinggi pula. Kemudian yang kedua ada kecerdasan majemuk. Menurut Gardner, tingkat intelijensi atau IQ itu bukan satu-satunya kecerdasan yang dapat meramalkan kesuksesan. Tapi ada kecerdasan dalam spektrum yang lebih luas, yaitu kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Jadi dalam diri anak itu sebenarnya terdapat berbagai potensi atau kecerdasan majemuk. Gardner sendiri mengatakan setiap anak memiliki kecenderungan dari 8 kecerdasan, meskipun dalam tingkat penguasaan yang berbeda ya. Nah, ke-8 kecerdasan tersebut yang pertama kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa ini merupakan kecakapan berpikir melalui kata-kata, menggunakan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. Biasanya kecerdasan bahasa itu dimiliki oleh penulis, ahli bahasa, sastrawan, jurnalis gitu. Kemudian yang kedua ada kecerdasan matematika logis. Merupakan kecakapan untuk menyelesaikan operasi matematika. Contohnya itu para ilmuwan, ahli matematis, akuntan, insinyur, dan pemrogram komputer. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan spasial visual. Kecerdasan spasial visual ini berkaitan dengan kecakapan dalam berpikir di ruang 3 dimensi. Contohnya kayak pilot, nahkoda, astronot, pelukis, dan arsitek. Kemudian ada kecerdasan kinestetis atau gerakan fisik yang berkaitan dengan gerakan dan keterampilan kecekatan fisik. Contohnya kayak olahragawan, penari, pencipta tari. Kemudian ada kecerdasan musik, itu berkaitan dengan menghasilkan dan menghargai musik. Contohnya musisi. Kemudian ada kecerdasan hubungan sosial, yang contohnya itu kayak guru, konselor, pekerja sosial. Terus ada kecerdasan intrapersonal yang berkaitan dengan mengenali dan memahami diri serta menata diri secara efektif. Contohnya psikolog. Dan yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Berkaitan dengan kecakapan manusia untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam. Contohnya petani. Nah, konsep kecerdasan majemuk ini sering disebut sebagai bakat atau aptitude. Dalam pandangan Gardner, tidak ada manusia bodoh, terutama jika individu itu mendapat rangsangan yang tepat.
Jadi setiap peserta didik itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dari 8 kecerdasan majemuk tadi. Kemudian yang ketiga ada bakat. Bakat merupakan kecakapan dasar atau suatu potensi yang merupakan pembawaan untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keterampilan pada bidang tertentu. Bakat dikelompokkan menjadi bakat bilangan, bakat bahasa, bakat tilikan ruang, tilikan hubungan sosial, dan bakat gerak motoris. Pembagian jenis bakat mungkin dikaitkan dengan bidang studi atau bakat sekolah dan bidang pekerjaan. Bakat sekolah itu berkaitan dengan kemampuan penguasaan ilmu mata pelajaran seperti matematika, bahasa, fisika, dan lain sebagainya. Kemudian kalau bakat pekerjaan berkaitan dengan penguasaan bidang pekerjaan. Contohnya kayak bidang teknik, pertanian, dan ekonomi. Kemudian potensi yang keempat yaitu kreativitas. Kreativitas sendiri memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Orang kreatif adalah orang yang unggul, terus belajar, dan membuat kreasi. Menurut De Porter, setiap orang itu memiliki potensi kreatif meskipun dalam derajat yang berbeda. Kreativitas mengarah ke penciptaan sesuatu yang baru, berbeda, unik, baik itu berbentuk lisan maupun tulisan, bisa juga konkret atau abstrak. Kreativitas timbul dari pemikiran yang divergen atau lateral. Kemudian hubungan kreativitas dengan kecerdasan. Menurut Harlock, tidak selamanya orang yang kreatif memiliki intelijensi yang tinggi. Kadang tuh ada orang yang bakat kreatifnya tinggi tapi kecerdasan intelektualnya rendah. Begitu juga sebaliknya. Tapi kreativitas dan kecerdasan itu dapat berjalan seiring apabila faktor lingkungan dan dari dalam diri individu tersebut tidak mengganggu perkembangan kreativitas. Jadi kalau nggak ada hambatan, semakin cerdas anak, maka dia semakin kreatif. Kemudian kondisi yang dapat meningkatkan kreativitas, yang pertama, dalam mengembangkan kreativitasnya, peserta didik itu lebih mengutamakan proses bukan hasil. Jadi baik guru maupun orang tua itu perlu menghargai apa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian, kreativitas itu bisa berkembang pada lingkungan yang hangat, menghargai, mendorong, dan memberi rasa aman untuk mengekspresikan kreativitasnya. Jadi, cara mendidik orang tua itu juga berpengaruh. Kalau orang tua yang mendidiknya demokratis dan permisif, itu bisa meningkatkan kreativitas anak. Sedangkan orang tua yang otoriter cenderung melemahkan kreativitas anak. Kemudian, menurut Harlock lagi, terdapat beberapa kondisi yang dapat meningkatkan kreativitas. Yang pertama, waktu. Jadi, harus memberikan waktu kepada anak untuk menemukan ide dan mempraktekkan idenya. Yang kedua, memberi kesempatan untuk mengembangkan kehidupan imajinatif. Yang ketiga, memberikan dorongan untuk anak itu bisa berkreatif, meskipun prestasinya tidak sesuai dengan standar orang dewasa. Kemudian, menyediakan sarana yang merupakan hal penting untuk merangsang dorongan eksperimen dan eksplorasi. Yang kelima itu memberikan lingkungan rumah dan sekolah yang merangsang kreativitas anak. Terus yang keenam, membangun hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif agar memberikan rasa kepercayaan diri dan mandiri. Yang ketujuh yaitu mendidik anak secara demokratis dan permisif. Dan yang terakhir, pengetahuan, yaitu kreativitas tidak muncul dalam kehampaan. Jadi kita harus memberikan kesempatan untuk anak itu bisa memperoleh pengetahuan. Karena semakin banyak pengetahuan yang dapat diperoleh oleh anak, maka semakin baik dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. Kemudian karakteristik dari kreativitas.
Ciri-ciri kreativitas yang pertama, senang mencari pengalaman baru. Yang kedua, memiliki keasikan dalam mengerjakan tugas-tugas sulit. Yang ketiga, memiliki inisiatif. Yang keempat, sangat tekun. Yang kelima, cenderung bersikap kritis terhadap orang lain. Yang keenam, berani menyatakan pendapat. Yang ketujuh, selalu ingin tahu. Yang kedelapan, peka. Yang kesembilan, energik dan ulet. Yang ke-10, menyenangi tugas-tugas yang majemuk. Dan yang terakhir, percaya diri. Tahapan kreativitas. Yang pertama, ada persiapan meletakkan dasar. Yang kedua, inkubasi. Yang ketiga, iluminasi. Dan yang terakhir, verifikasi atau produksi. Kemudian, identifikasi potensi peserta didik. Nah, cara untuk mengidentifikasi kemampuan intelektual atau kecerdasan umum itu yang pertama mengamati kemampuan intelektual dan kecerdasan umum peserta didik. Jadi hasil dari identifikasi ini sifatnya tuh tentatif, tapi masih bisa memberikan kontribusi kepada guru untuk melakukan penyesuaian yang memadai terhadap kondisi objektif peserta didik. Kemudian yang kedua, analisis hasil ulangan atau tes, tugas, wawancara, analisis himpunan data prestasi belajar atau nilai rapot, sikap perilaku, dan hasil psikotes. Kemudian yang kedua, cara mengidentifikasi kecerdasan majemuk dan bakat, yaitu hampir sama dengan cara mengidentifikasi kemampuan atau kecerdasan umum, tapi lebih diarahkan kepada suatu bidang studi. Kemudian yang terakhir, cara mengidentifikasi kreativitas peserta didik. Yang pertama itu melalui pengamatan, yang kedua melalui analisis tes, dan yang terakhir melalui analisis karya kreatif dan inovatif. Next. Oke, selanjutnya karena tadi udah ada materi mengenai perkembangan anak dan potensi peserta didik, selanjutnya adalah prinsip perkembangan dan implikasinya terhadap pendidikan. Nah, prinsip-prinsip perkembangan yang perlu diperhatikan untuk memahami perkembangan anak. Jadi pemahaman ini akan menolong saat membimbing peserta didik. Nah, prinsip perkembangannya dan implikasinya terhadap pendidikan itu apa aja? Yang pertama ada perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan atau hereditas, faktor lingkungan, dan kematangan. Nah, implikasinya terhadap pendidikan adalah pengembangan atau penyusunan, pemilihan, dan penggunaan materi, strategi, metodologi, sumber, dan evaluasi belajar mengajar hendaknya memperhatikan ketiga faktor tersebut. Misalnya ketika guru akan membelajarkan matematika kepada peserta didik siswa dasar atau SD, maka pemilihan aspek-aspek di muka hendaknya memperhatikan tingkat kemampuan kognitif peserta didik dan tahap perkembangan kognitifnya. Umumnya peserta didik SD masih berpikir konkret. Jadi bisa diberikan contoh-contoh yang sesuai dengan taraf pemahaman dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Prinsip yang kedua ada proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap. Jadi progresif, sistematik, dan berkesinambungan. Yang pertama progresif. Jadi progresif itu perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, dan meluas seperti itu. Terus yang kedua ada sistematik. Sistematik di sini adanya perubahan antar bagian dan saling ketergantungan sebagai suatu kesatuan yang harmonis. Yang ketiga ada berkesinambungan, yaitu perubahan berlangsung secara beraturan dan berurutan dan tidak loncat-loncat gitu. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu program atau kurikulum pembelajaran disusun secara bertahap dan berjenjang dari yang sederhana menuju kompleks, dari yang mudah menuju sukar, dari yang sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksananya prinsip
master learning, dan maju berkelanjutan. Nah, untuk prinsip yang ketiga ada bagian-bagian dari fungsi-fungsi organisme mempunyai garis perkembangan dan tingkat kematangan masing-masing. Meskipun demikian, sebagai kesatuan organisme dalam prosesnya terdapat korelasi dan bahkan kompensatoris antara yang satu dengan yang lainnya. Implikasinya itu sebagai batas tertentu, program dan strategi belajar mengajar seyogianya dalam bentuk satu, correlated kurikulum atau kurikulum yang berhubungan. Yang kedua ada ruang lingkup yang luas, dan yang ketiga ada subject matter oriented atau berorientasi materi subjek sampai batas tertentu. Nah, yang prinsip keempat, terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan antar individu dan kelompok tertentu. Nah, ini bisa menurut latar belakang, jenis geografis, dan budayanya. Satu, setiap anak memiliki tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri, ada yang cepat, sedang, dan ada yang lambat. Yang kedua, perkembangan berlangsung sesuai dengan iramanya. Pada suatu masa laju perkembangannya cepat, tapi pada suatu waktu berikutnya perkembangannya lambat. Implikasinya dalam pendidikan, program dan strategi pembelajaran sampai batas tertentu setidaknya bisa diorganisasikan agar memungkinkan belajar secara individual di samping secara kelompok. Misalnya dengan sistem pengajaran modula atau SPM. Terus terdapat perbedaan kecepatan perkembangan di antara peserta didik, ada yang cepat, ada yang normal, dan ada yang lambat, seperti yang saya katakan tadi. Nah, guru seyogianya sampai batas tertentu selain membuat program dan strategi belajar mengajar secara kelompok, juga membuat program dan strategi pembelajaran secara individual juga bagi peserta didik. Yang kelima ada proses perkembangan itu pada awalnya lebih bersifat diferensiasi dan pada akhirnya lebih bersifat integrasi antar bagian dan fungsi organisme. Implikasinya apa dalam pendidikan? Program dan strategi pembelajaran bisa diorganisasikan agar memungkinkan proses yang bersifat satu, deduktif induktif, yaitu dari umum ke khusus. Yang kedua ada analisis dan sintesis, yaitu mengidentifikasikan bagian-bagian, kemudian merangkai bagian-bagian tadi menjadi suatu kesatuan. Dalam batas-batas masa peka, perkembangan dapat dipercepat atau diperlambat oleh kondisi lingkungan. Nah, program dan strategi pembelajaran tadi diharapkan dapat merangsang, mempercepat, dan menghindari akses memperlambat laju perkembangan anak didik. Kematangan atau masa peka menunjukkan kepada suatu masa tertentu yang merupakan titik kulminasi atau titik puncak dari suatu fase pertumbuhan sebagai titik tolak kesiapan dari suatu fungsi untuk menjalankan fungsinya tadi. Jadi pada masa peka atau kematangan peserta didik, anak sangat mudah menerima rangsangan untuk tumbuh berkembang secara cepat. Oleh karena itu, program dan strategi pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan kematangan aspek perkembangan peserta didik. Laju perkembangan anak berlangsung lebih pesat daripada periode kanak-kanak atau TK ya, dari periode-periode berikutnya. Lingkungan hidup dan pendidikan kanak-kanak atau anak-anak TK tadi sangat penting untuk memperkaya pengalaman dan mempercepat laju perkembangannya. Next. Nah, yang terakhir mungkin ada pengembangan potensi peserta didik ya, sebuah kesimpulan gitu, bahwa potensi itu adalah kemampuan yang masih terkandung dalam diri peserta didik yang diperoleh secara herediter atau pembawaan. Nah, menurut Xiaodi, kecakapan potensial merupakan kecakapan-kecakapan yang masih tersembunyi, masih terkuncup, belum terwujudkan, dan merupakan kecakapan yang dibawa dari lahir, dari kelahiran. Dengan demikian,
Potensi merupakan modal dan sekaligus batas-batas bagi perkembangan kecakapan nyata atau hasil belajar. Nah, peserta didik yang memiliki potensi yang tinggi memungkinkan memiliki prestasi yang tinggi pula, tapi tidak mungkin prestasinya melebihi potensinya. Melalui proses belajar atau pengaruh lingkungan, maka potensi dapat diwujudkan dalam bentuk prestasi hasil belajar atau kecakapan nyata dalam berbagai aspek kehidupan dan perilaku. Oleh karena itu, potensi merupakan kecakapan yang masih tersembunyi atau yang masih terkandung dalam diri peserta didik. Maka guru ataupun guru BK gitu ya sebaiknya memiliki kemauan dan kemampuan mengidentifikasi potensi yang dimiliki peserta didik yang menjadi siswa asuhnya, kemudian membantu mengembangkan potensi peserta didik itu secara optimal. Seperti itu. Cukup, boleh lanjut. Oke, untuk selanjutnya ada contoh kasus mengenai sikap kemandirian dan potensi siswa. Yang pertama, contoh kasusnya itu ada permasalahan hubungan sosial yang dialami siswa. Nah, jenis masalah sosial yang dialami siswa yaitu masalah pertemanan. Hal yang melatar belakangi masalah tersebut yaitu kurang tahu cara bergaul yang baik, tidak tahu manfaat memiliki teman yang banyak, tidak adanya kepercayaan diri, belum bisa menghargai teman, dan mudah tersinggung. Lalu siswa yang terisolir karena status sosioekonomi di bawah status sosial ekonominya itu di bawah status sosial ekonomi kelompok, dan hubungan yang buruk dengan anggota-anggota keluarga, perasaan tidak nyaman yang menyebabkan remaja mengikuti standar-standar kelompok atau membuat geng-geng tertentu. Nah, dari sini solusinya ini terutama untuk guru BK, yaitu memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu siswa dalam membangun atau mengembangkan hubungan sosialnya. Nah, jadi di sini guru BK atau pembimbing itu harus memahami bahwa semakin ketika seorang siswa tidak dapat membangun hubungan sosialnya, maka semakin banyak masalah yang akan dihadapi. Dan hal itu akan mempengaruhi perkembangan siswa tersebut. Dan ini nanti akan berpengaruh mungkin terhadap ini ya, aspek akademiknya. Terus yang kedua, guru bimbingan dan konseling bisa memberikan layanan bimbingan dan konseling seperti layanan informasi, yaitu gimana sih cara bersosialisasi yang baik, terus layanan yang memiliki orientasi, jadi tujuan atau manfaat melakukan sosialisasi, lalu bisa memberikan layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, konseling individual, dan jika terdapat perselisihan itu bisa melakukan mediasi. Lalu yang terakhir solusinya adalah segera bertindak dalam mengatasi permasalahan yang ada. Jadi di sini harapannya guru BK itu bisa langsung gerak cepat ketika terjadi suatu permasalahan. Kalau misalnya ada seseorang yang kurang mengalami masalah dalam hubungan sosial tersebut, ya bisa dilakukan konseling individual, juga bisa memberikan layanan informasi. Nah, selain itu, guru BK sangat perlu untuk melakukan tindak lanjut guna mengetahui perkembangan hubungan sosial yang dialami oleh siswa.
Selanjutnya ada permasalahan terkait kemandirian belajar siswa. Ini dapat dilihat ketika siswa diberi pertanyaan, siswa masih takut untuk menjawab, kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat, dan kan seringkali ketika siswa mengerjakan soal latihan yang harusnya dikerjakan sendiri, itu siswa sering tidak yakin dengan jawabannya sendiri, sehingga sering juga menyontek jawaban teman. Nah, ketidakyakinan diri ini kan berdampak pada perilakunya ya. Jadi individu itu memandang dirinya sebagai orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tugas, maka itu akan berpengaruh kepada seluruh perilakunya juga, yang mana perilakunya akan menunjukkan ketidakmampuan tersebut. Nah, upaya yang bisa dilakukan guru dalam membentuk kemandirian siswa itu dengan mengerjakan tugas. Ini maksudnya guru memberikan tugas seperti PR gitu atau pekerjaan rumah sehingga dapat meningkatkan kemandirian baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya dengan belajar kelompok. Nah, dari belajar kelompok ini kan nanti siswa dapat belajar dan bertukar pikiran satu sama lain sehingga mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan keuntungan lain dengan belajar kelompok ini. Nah, di sini juga pendidik itu harus bisa mendampingi dan memberi kesempatan untuk bertanya kepada siswa apabila ada yang belum jelas dan paham. Jadi kan kalau di belajar kelompok itu kan lingkupnya lebih kecil sehingga guru bisa lebih mendekatkan kepada siswanya. Lalu bisa dengan mengerjakan soal di papan tulis. Kan seringkali ya waktu sekolah gitu siswa diminta untuk mengerjakan soal di papan tulis gitu ya. Nah, ini ada dampak positifnya yaitu melatih mental siswa agar berani maju ke depan. Nah, ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemandirian siswa juga. Lalu untuk strategi guru dalam membentuk kemandirian siswa, yaitu yang pertama memberikan contoh atau keteladanan. Nah, keteladanan yang dimaksud itu merupakan sikap dan perilaku yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan dalam memberikan contoh baik melalui tindakan sehingga menjadi panutan bagi siswa. Nah, untuk kemandirian siswa itu bisa dimulai dari kepala sekolah dengan memberikan contoh, lalu kan akan dilihat oleh Bapak Ibu guru yang lain dan karyawan, serta bisa dicontoh oleh siswa. Nah, contohnya itu yang simpel kayak berdoa sebelum belajar, terus berangkat lebih awal atau tidak terlambat, menjaga kebersihan, dan berpakaian rapi. Lalu, bisa juga membuat jadwal piket kebersihan untuk siswa. Nah, secara tidak langsung ini jadwal piket kan mau tidak mau siswa harus menjalankan menjalankan piket sesuai jadwalnya. Nah, ini selain melatih kemandirian yaitu dengan bersih-bersih kelas, itu juga melatih tanggung jawab siswa dan juga untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lalu ada membuat jadwal pelajaran. Nah, dari jadwal pelajaran ini kan juga siswa jadi sebelum berangkat sekolah menyiapkan buku atau keperluan lain untuk hari yang akan datang. Nah, di sini kan jadi siswa belajar mandiri untuk menyadari kebutuhan apa yang ia perlukan untuk sekolah besok gitu. Terus yang terakhir ada memberikan layanan untuk meningkatkan kemandirian. Nah, hal ini kan bisa dilakukan oleh guru BK ya. Memberikan paling simpelnya itu bisa memberikan layanan dasar, yaitu dengan memberikan bimbingan yang mengangkat tema atau materi tentang kemandirian agar siswa bisa lebih mengenal dan mendalami kemandirian tersebut. Nah,
jangan lupa bimbingan yang diberikan itu juga dikemas dengan menarik dan inovatif. Baik, lanjut ya teman-teman. Karena tadi sama Hersa sudah dibahas mengenai kasus yang berkaitan dengan kemandirian siswa dan sikap siswa atau peserta didik, maka di sini saya akan menjelaskan kasus mengenai pengembangan potensi diri di sekolah. Tentunya pengembangan potensi diri peserta didik. Langsung aja ya, saya bacakan. A merupakan seorang siswa di suatu sekolah menengah pertama. Ia merupakan siswa yang termasuk pendiam di kelas. Ia hanya mempunyai satu teman di kelas. A merupakan siswa yang tidak terlalu pintar di kelas, tetapi di luar akademik. Ya, sebenarnya ia mempunyai potensi yang terpendam. Ia memiliki suara yang bagus, namun di sekolahnya tidak ada ruang atau wadah untuk mengembangkan potensinya. Wadah non-akademik yang dimaksud ialah ekstrakurikuler. Apabila A bisa mengembangkan potensinya melalui ekstrakurikuler yang ada, maka potensinya akan menghasilkan prestasi di bidang non-akademik dan tentunya akan terasah ya. Walaupun A belum memiliki prestasi pada bidang akademik, A dapat mengembangkan potensinya sesuai minat dan bakatnya pada bidang non-akademik. Tapi di sini kasusnya adalah si A ini diam-diam saja kalau dia mempunyai bakat terpendam. Kemudian sekolahnya ini tidak mempunyai wadah ekstrakurikuler yang banyak, jadi cuma terbatas aja. Nah, kemudian solusinya apa? Solusinya ialah guru bimbingan konseling dapat menggali minat bakat serta potensi peserta didik melalui need assessment. Dengan need assessment ini, itu kan nanti akan menghasilkan suatu hasil penjaringan minat bakat dari siswa tersebut. Nah, kemudian dari hasil need assessment itu bisa ditindaklanjuti oleh guru BK-nya seperti yang terjadi pada kasus. Setelah para peserta didik mengisi need assessment, guru BK dapat menyaring minat bakat peserta didik, kemudian guru BK dapat mengusulkan kepada sekolah untuk pengadaan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat bakat serta potensi peserta didik tersebut. Sehingga peserta didik itu bisa mengasah potensinya di bidang sesuai yang diminatinya. Seperti itu. Mungkin cukup untuk presentasi pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi pada siang hari ini. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Untuk teman-teman yang masih belum jelas, silahkan jika ada pertanyaan atau ingin menanggapi bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.